Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri yang saya sayangi. Mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma waryukni fahma. Amina ya rabbal alamin. Ya anak-anak, silahkan dibuka pada pelajaran kedua tema keempat halaman 126. Baik, kita mulai. Silakan disimak. Saat berwisata, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lingkungan bersih membuat nyaman para pengunjung, seperti pada cerita berikut. Nah, ini dengarkan gurumu membaca teks berikut. Nih, ayo mendengarkan ya. Judulnya Di Taman Bunga. Pergi berwisata sungguh mengasihkan. Kita dapat memilih berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Berwisata ke taman bunga juga mengasihkan. Taman bunga tampak indah. Di sana ada banyak jenis tanaman. Beraneka bunga mekar dan wangi. Pohon besar tumbuh rindang. Taman bunga indah karena bersih dan rapi. Pengunjung tertib mematuhi aturan. Pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Pengunjung tidak merusak tanaman. Taman bunga terjaga keindahannya. Pengunjung merasa nyaman di taman. Pengunjung merasa senang di taman. Nyaman, senang ya. Selanjutnya, ini selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. Baik, ini mudah ya. Di mana saja tempat untuk berwisata? Ya, nomor 1. Nah, ini kita dapat berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Di sini ada toh. Baik, selanjutnya bisa dicari sendiri ya. Selanjutnya yang nomor 3 aja, yang ini Bapak terangkan. Siapa yang harus merawat taman bunga? Nah, ini di sini yang tertulis jelas di sini pengunjung. Tetapi yang tidak tersurat, artinya tidak ditulis di sini ya ada. Kita dapat kita dapat memilih berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Kita di sini kan semua orang. Ya. Nah, di sini ini siapa yang harus merawat taman bunga? Nah, kalau di sini yang disebutkan ada pengunjung, ada kita. Kita di sini kan kita semua, siapapun bisa berkunjung ke tempat wisata. Lalu di sini disebutkan pengunjung harus tertib untuk tertib mematuhi aturan, itu yang di sini dikatakan. Kalau di sini kan nggak terlihat sekali kita itu harus ikut menjaga. Tetapi ya otomatis kita ini ya semua orang harus ikut menjaga tempat wisata atau taman bunga contohnya. Jadi di sini siapa yang harus merawat taman bunga? Ya, pengunjung dan kita semua. Jadi kita semua ya harus ikut merawat. Seperti itu. Yang lain saya kira mudah, nanti dicari saja di sesuai bacaan ya. Selanjutnya, taman adalah salah satu tempat wisata yang menyenangkan. Perhatikan gambar di bawah ini.
Pada gambar terdapat banyak benda. Temukan benda dengan wujud padat, cair, dan gas. Jelaskan pula ciri-cirinya. Ini Pak Guru tuliskan contoh, tetapi anak-anak bisa juga menulis yang lain sesuai gambar. Di gambar ini ada air. Nah, ini nama benda air. Ciri-ciri: permukaannya datar, wujudnya cair, diperlukan untuk minum makhluk hidup. Nah, ini ciri-cirinya bisa ditambah atau bisa juga ada perbedaan. Ciri-cirinya tidak hanya ini, bisa disebutkan yang lain. Lalu yang kedua, ada di sini walaupun nggak terlihat, ada yang namanya oksigen atau O2 atau udara. Udara itu salah satunya oksigen ini. Nah, cirinya itu nih, diperlukan untuk bernapas manusia ya. Manusia itu perlu bernapas untuk hidup dengan oksigen. Wujudnya gas, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Jadi nggak dapat dilihat tapi dirasakan. Yang ketiga, daun. Nah, ini banyak daun. Warnanya hijau, wujudnya padat, tempat fotosintesis tumbuhan. Nah, di sini memang ya seperti itu ya. Nah, ini. Atau ini kalau yang terlihat, kalau oksigen nggak terlihat ya karena nggak terlihat. Bisa juga ini yang anak-anak menyebutkan ini awan. Nah, awan ini juga termasuk gas. Jadi sini bisa nama benda awan, umpamanya ciri-cirinya warnanya putih, ada bentuknya menggumpal di atas, atau ya bisa disebutkan sesuai ciri-cirinya. Nah, kalau oksigen memang nggak terlihat tapi ya bisa juga disebutkan. Baik, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini cara menjaga lingkungan di tempat wisata adalah dengan mematuhi aturan. Patuhilah aturan di tempat wisata agar tidak terjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita harus mematuhi aturan agar tidak mengganggu orang lain, tidak merusak tempat itu, dan kita juga tidak nanti dapat hukuman dari yang mengurus tempat wisata tersebut. Sekarang selanjutnya kita ayo bacalah dengan suara nyaring. Pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Nah, ini. Hari itu guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung ke taman bunga, Anto dan Bian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Bian. Karena bercanda, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasihati Anto untuk tidak bercanda lagi. Nah, ini bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang terpuji, beri tanda silang untuk sikap yang tidak terpuji. Bila aku berwisata ke taman bunga, maka aku akan, contohnya ini yang pertama, A. Mematuhi aturan centang, dan selanjutnya silahkan mudah ya, diberi tanda centang dan silang. Mudah. Kemudian kita akan ke PJOK halaman selanjutnya. Ini bermain kambing dan harimau. Nah, ini kira-kira ya 10 anak. Pokoknya ini ya harus banyak anak karena nanti untuk lingkaran ini kandangnya, lalu kambing di dalam dan juga harimau. Nanti sih ini permainannya itu ya, ini kan di sini amatilah permainan kambing dan harimau, temukan aturan permainan. Ya, aturannya nanti sebagian siswa menjadi kandang, satu siswa menjadi kambing, satu siswa menjadi harimau. Nanti harimau itu berusaha menangkap kambing. Nah, tapi ini yang menjadi kandang ya melindungi, jangan sampai bisa masuk.
Seperti itu nanti bisa bergantian, yang jadi kambing, yang jadi harimau bisa dari semua peserta. Intinya supaya semuanya bisa gerak badannya dan senang, gembira ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini yang halaman selanjutnya. Ini cuma menjodohkan ya. Mudah nggih, dimasukkan aja contohnya ini. Laila berwisata ke kebun stroberi, udaranya sangat titik-titik karena terletak di daerah pegunungan. Ya, jawabannya segar, ini mudah. Ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran ketiga. Ya, ini juga berwisata ke tepi sawah. Ini anak-anak bisa baca, dijawab di sini ya, mudah. Contohnya, di manakah kita dapat menjumpai sawah? Nah, ini dicari di sini. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Nah, ini dilihat. Nah, ini jawabannya di sini. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Nah, ya ini kan jawabannya di sini berarti ya di tempat sekitar kita bisa. Ya, iya, karena sawah memang di sekitar kita pasti ada sawah toh. Nah, seperti itu. Atau ya, ini kalau kita dapat berwisata di tempat sekitar kita, contohnya sawah, berarti ini di mana kita dapat menjumpai sawah? Ya, di sekitar tempat kita. Selanjutnya bisa dibaca sesuai yang ada di sini. Nah, ini ada petani dan butani menanam padi. Nah, ini yang untuk menanam padi ini apa aja ya? Cangkul, air, lalu benih padi, orang-orangan sawah, pupuk, nah bajak. Nah, itu yang diperlukan. Nah, itu untuk menanam sampai nanti mengambil hasilnya. Nah, di sini ada nama benda cangkul, ini disuruh menuliskan yang ada di atas. Ada cangkul, fungsinya mencangkul, cirinya ya terbuat dari kayu dan besi, wujudnya padat, yang lain bisa diisi sendiri ya. Selanjutnya kita ke ya ini SBDP membuat lukisan origami ini seperti ini. Nah, ini membuat ikan pakai origami, lalu ini ya, ini nanti tadi alatnya ini ya, alatnya banyak, ini ada kertas, lem, potongan warna, kertas origami. Nah, ada kertas manila, ini ditempel, nanti batu-batuan ditempel, ada lem. Nah, ini yang ada mata boneka ya, bisa ditambahkan di situ. Intinya ini membuat kombinasi, nanti lem, ada pasir, batu-batuan. Nah, ini dari origami, nanti pakai kertas gambar atau kertas karton manila bisa seperti itu. Kemudian kita ke matematika ini ya, contohnya ini. Nah, ini ya untuk diketahui dan ditanya boleh ditulis boleh tidak. Contohnya Pak Guru yang ini, ada 32 sepeda disusun sama banyak dalam 4 baris, berapa banyak sepeda dalam setiap baris. Nah, ini tinggal diketahui ditanya tidak ditulis nggak apa-apa, lalu jawablah. Ada 32 dibagi 4 ketemunya 8, jadi lalu jadi banyak sepeda dalam setiap baris 8, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa dikerjakan ini di sini. Nah, ini cerita ayam, kera, dan kepiting, ini tentang persahabatan yang saling tolong-menolong. Seperti itu ya anak-anak, saya kira pertemuan kali ini kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.